Biasa di sate. Mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan membaca Alhamdulillah, kemudian dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, saya minta teman kita Riza untuk memimpin acara ini. Berkenaan dengan diri sendiri. Nggak ada koordinasi. Kayak tentara garis koordinasi. Aku bisa perkenalan. Itu Baru mengajar apa dulu? Fotonya lagi karaokean. Nah, bisa. Cap udah pulang. Iya. Enggak ada kawan. Muskila kayaknya, MC Muskila. Sadis dong. Sangat. Sangat dicirin semua. Ini aja dibuka deh. Lama. Biasa dilepas. Enggak, ayo kasihan aja. Kasihan. Kasihannya. Kok bilang tadi? Yakin juga ya. Tahu saya udah tadi lepas sudah. Kamu biasanya kayak ini nggak tugas? Nggak tugasnya. Nggak ada mic-nya. Enggak ada. Itu mic di foto tuh. Dingin fotonya lagi pakai. Cuma gitu. Jadi. Ditungguin. Nah, kecepit jadi enggak gitu. Belum pegang sukat sih. Enggak jadi. Utang belum lunas kan? Utang apa nih? Capek. Ini buat cepit dulu nih, buat cepit. Yuk kita mulai babak berikutnya. Kabar sedih dari teman dari Zin meninggalkan kita. Insya Allah akan meninggalkan kita. Personally Mas Cepi ini saya nggak terlalu dekat sebenarnya sama Mas Cepi. Rumahnya jauh. Ya biasanya ketemu di Warjo. Buka makan di sana. Dan terakhir teman hajian kemarin. Kayaknya doa hajian alhamdulillah terkabul ya Cep. Silahkan kalau ada yang mau pesan-pesan dipersilahkan. Jadi kerja dulu, izin dulu Pak Ane. Dari yang Siapa? Zen Pak. Belum pulang gitu. Wakilnya Pak Gak ada lagi Zen ya. Pak Bubun lah boleh. MSN. LSN Pak, LSN. Huawei ya. Maksudnya direkomendasiin ke Indonesia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan pada tuan rumah, mudah-mudahan dapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja sedikit terkejut kita mendengar Terkejut. Om Cepi mau pulang ya, karena memang terasa sangat singkat sekali gitu, terasa singkat ya. Mungkin berapa tahun di sini ya? 2 tahun Pak. 2 tahun ya.
Baru juga pindah ke Takasushi ya. Gitu. Pak Haji 13 tahun nggak pernah. Baru bicara tentang mobil waktu itu. Ya, gitu. Tapi ya memang kalau sudah jodoh, kalau sudah jalan ya, insya Allah kayaknya mudah-mudahan step ini adalah awal yang baik buat Cepi dan keluarga. Rumah Allah besar di mana saja. Tentu saja gimana pun kita berdoa, sekuat apapun kita berdoa, dimanapun kita menginginkannya, tetapi kalau Allah menghendaki lain, dan tentu saja Allah akan memberikan yang terbaik. Itu saja sebenarnya. Dan saya mengenal Cepi ini tidak begitu lama sebenarnya ya. Kenal di sini aja, beberapa kali saya ketemu di lantai 4 kalau nggak salah, lantai 6 ketika itu ada beberapa meeting yang saya lakukan di sana di Zen. Saya ketemu sama Cepi dan dikenalkan oleh Pak An waktu itu di sana ya. Dan ya mudah-mudahan ke depannya insya Allah kita akan selalu bersilaturahmi dimanapun Cepi nanti berkarya, apakah itu di Indonesia, tanah air, atau mungkin di tanah orang lain. Tapi ya yang penting kita tetap bersilaturahmi baik, dan telco adalah kecil buat saya ya. Itu saja. Itu saja dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dari saya dan dari keluarga saya. Mudah-mudahan terbaik buat Cepi dan keluarga. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bun. Ya, terima kasih. Sangat membutuhkan. Berikutnya adalah siapa yang mau ujuk diri, silakan. Ayo diunjukkan caranya. Yang merasa dekat loh, Cak Imron ya. Saya merasa sebagai orang yang dekat dengan Cepi. Merasa. Bener kan ya? Dekat samping. Bisa konfirmasi ke beliau. Jadi waktu beliau mau bilang exit, mungkin saya pertama kali yang dibilang. Saya sebelum istrinya. Luar keluarga. Spesial sekali Cak Imron. Pastinya berdoanya. Betul, sudah lama beliau bilang. BFF. Saya terkesan dengan Cepi. Masalahnya beliau ini guru ngaji saya. Salah lagi. Jadi Udah kelihatan Cak kemarin. salah guru ini. Jadi beliau ini, kalau menurut saya, beliau ini punya kelebihan. Tajwid ngajinya itu bagus. Jadi tajwid ngajinya itu bagus. Ya, mungkin waktu itu selama Ramadan kemarin itu yang menjadi saya terkesan dengan Cepi, dan saya merasa sangat kehilangan karena plan saya Ramadan depan ini mau ngaji lagi sama beliau gitu ya. Jadi Cepi ini mungkin banyak yang nggak tahu, tapi Cepi ini keluarnya huruf, tajwidnya itu bagus. Jadi selama Ramadan kemarin kita tilawah saling mengoreksi. Itu yang saya berkesan, saya belajar ke beliau, dan sampai sekarang alhamdulillah apa yang beliau sharing ke saya itu alhamdulillah saya coba praktekkan. Sehingga ketika beliau memutuskan untuk exit, saya berusaha untuk ini bukan menggagalkan ya, tapi saya minta dipikir lagi. Cuman keputusan akhir tetap pada beliau, dan dengan merasa kehilangan gitu ya sebagai partner untuk memperbaiki bacaan tajwid, saya yakin saya akan mendapatkan partner lain di sini. Anda Muhammad Ayi. Insya
Allah aman. Jadi akan saya cari kantor lagi. Setelah saya merasa kehilangan, selamat jalan kepada Jati. Semoga nanti kita bersatu di Indonesia bisa menularkan ilmu tajwidnya itu kepada teman-teman yang ada di Indonesia. Semoga sukses dan kita tetap berinteraksi minimal lewat email. Saya kalau tanya-tanya tajwid sempat menjawab. Itu pesan saya. Terima kasih. Terima kasih Cak Imron. Ada tambahan lagi? Itu yang Budi itu bersama Cepi. Belum aja. 2 menit aja, 2 menit. Selamat jalan. Ayo, ngobrol aja. Saya ujung. Oh, satu ini dulu, satu camp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesama baik ini, sama baik. Untuk Jati, semoga sukses dimanapun berada. Walaupun sebenarnya saya terkejut juga karena Jati mau exit, karena satu persatu anak-anak ex Oraya exit dari mulai Febri, Rahman, Yudi, nah sekarang Cepi Menular ya. Jalan partner juga, partner main futsal di belakang. Gak ada yang bisa lewatin. Ini karena Penuh kipernya. yang tengah di BTS. BTS. Tadi saya BTS. mengucapkan selamat jalan untuk Cepi, semoga tetap terjaga silaturahim dimanapun berada. Jangan nangis gitu, Bu. Siapa pulut ya. Apa nih? Itu aja dari saya dan teman-teman dari Oraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman yang lain? Pak Haji mungkin? Pak Haji? Ini Panji. 13 tahun. Oh, di Alam Riyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya kenal sama Pak Cepi itu baru aja maksudnya. Mungkin setelah Pak Cepi pindah ke Takasushi. Waktu itu saya sempat Kajian Pak Haji. Mas Hajian. Oh, teman. Hajian barang. oh iya benar Pak Haji. Gak bisa diterima. Kita emang ketinggalan kan. Ketinggalan di belakang. Konsentrasi ya. Gimana kesannya Pak Haji? Waktu hajian kemarin Pak Cepi di belakang terus. Gak kelihatan. Iya ternyata sempat ketemu juga selama hajian ya. Ya makasih buat Pak Cepi yang udah membantu kita selama hajian, menjaga terutama ibu-ibu yang tersesat. Ternyata spesial. Shopping. Ya akhir kata selamat atas segala keputusannya. Saya yakin itu selamat. Ya mudah-mudahan itu yang terbaik buat Pak Cepi keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Sudah? Ada yang lain?
Jika tidak ada kita tutup acaranya. Terima kasih teman-teman. Tanda tangan, tapi tanda tangan belum selesai. Sedang Yang Berarti berkepentingan belum. Pak Unsur. berarti tambah Pak 2 orang lagi. Pak Cepi. Oh iya. Cepi belum iya. Lantai suruh ngomong. Kan begini. Kesan-kesannya selama Iya, dirinya itu. bersosialisasi dengan alatnya. Kenapa gitu kan? Positifnya. Alasannya kenapa nih? Positifnya, Oh, negatifnya. jangan lupa, harganya berapa per kilo? Tanya juga. Soalnya di bulan depan nih. Jangan ngomongin, dia belajar buat bulan depan. Juga kalau mau ngurus visa kan, kalau mau berangkat ke Saudi nanti kita banyak bisa dihubungin kok teman-teman. Pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ini agak mendadak keputusannya. Jadi sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu lah itu ada kejadian di rumah itu, di rumah mertua. Habis itu ibu mertua tuh sakit, jadi sesak nafas, dan di rumah itu nggak ada orang. Jadi ya juga yang dihubungin malah kita yang di sini. Telepon, iya telepon. Akhirnya kita yang kontak-kontak keluarga di Jakarta untuk datang gitu untuk bawa ke rumah sakit segala gitu. Nah terus ya ada kejadian itu, terus istri juga pikiran terus, akhirnya ya kita putusin untuk kembali lah itu kayak dekat sama orang tua. Emang umurnya udah 70. Jadi udah sepuh juga memang. Ya alhamdulillah sih sekarang kondisinya udah stabil. Dia udah ada di saraf ini tulang belakang. Ya urusan di kantor apa segala macam itu memang semua juga pada bertanya-tanya. Jadi kenapa ini ya, memang ada beberapa insiden juga di kantor karena ada perubahan struktur orang baru apa segala macam, tapi saya bilang bukan itu masalahnya gitu. Jadi lebih masalah keluarga lah. Banyak sih orang nyangkanya karena itu gitu kan. Tapi itu faktor lain lah. Jadi ya semoga ini yang terbaik Pak. Amin. Kami juga sekeluarga mohon maaf selama interaksi selama di sini di Riyadh ini. Alhamdulillah saya malah udah hajian 2 kali 2 tahun waktu itu. Istri alhamdulillah kemarin juga ada sempat hajian. Gitu. Tapi emang itu tujuannya di sini. Dulu memang pas berangkat itu saya nggak mikir ini ya, mungkin ada orang mikir gaji apa segala macam gitu ya. Dulu saya mikir wah ini pertama peluang kerja di orang asing gitu ya. Yang kedua ya itu peluang ibadah itu kan haji umroh. Tanpa tasreh nggak tuh? Hajinya 2 kali. Asli Pak, alhamdulillah dua-duanya. Jadi yang pertama mau pakai koba kan, yang kedua ini last minute keluar juga tasnya, jadi tasnya dampingin istri. Oh, Dampingin istri ya. Murafik ya. Nah, alhamdulillah resmi ya. Gitu. Ya itulah, mungkin saya kira cukup urusan kargo, mungkin bisa nanti bisa offline. Saya dengar sih ada kargo yang turunnya di Surabaya juga. Kalau mungkin lebih dekat. Tahun lalu udah siap. Sudah, terus bagaimana kesan-kesannya di Al-Andriyat gimana? Di sini, oh iya mungkin saya kasih pesan satu ya. Dulu saya termasuk yang awal-awal initiate kelas bahasa Arab. Dan awalnya dulu kita memang start sama-sama, mungkin beberapa teman-teman di sini juga ikut ya gitu, hadir di awal itu. Targetnya conversation awalnya. Karena memang di sini
interaksi sehari-hari dan kita mungkin lebih dihargai kalau kita bisa berbahasa Arab. Makin kesini saya lihat memang pesertanya makin berkurang gitu. Nah, mungkin sekarang ada 2 grup ya, mungkin yang di exit daerah situ mau diinisiat juga kayaknya tuh. Sama Arham apa tuh segala. Oh iya. Sama siapa? Ya Arham sama ini Arham kayaknya yang akan mengisi itu. Gitu. Tapi saya main kesini main melihat justru bahasa Arab ini sebenarnya memang kunci dalam artian karena sumber panduan kita yaitu Al-Quran dan Hadis ini dalam bahasa Arab gitu. Jadi saya seiring mengikuti kelas itu ya udah hampir 1,5 tahun mungkin ya. Saya justru merasanya lebih butuh untuk mencerna bacaan-bacaan ini gitu loh, dibanding conversationnya sendiri, karena conversationnya sendiri memang sih di sini kebanyakan justru yang bukan yang fusahanya kan gitu. Padahal kalau kita belajar kan yang fusahanya gitu kan, sementara yang dipakai yang tidak apa segala macam itu gitu kan. Sama-sama. Jadi akhirnya bagi yang di sini sekarang kelas yang di Mulhamam itu lagi mulai belajar nahu, itu diisi sama Dian. Jadi Dian pun dia karena udah pernah ikut kelas yang bahas kitab Al-Muyassar ikut dari orang Garut itu yang nulis, saya nulis. Jadi kita putuskan udah kita belajar ini dulu, grammar ya. Jadi saya hanya pesan itu bahwa salah satu gerbang lah gitu, dan aksesnya di sini karena ini di Saudi untuk belajar ya tentunya lebih banyak lah peluangnya gitu, karena banyak ulama-ulama asatidz kayak Abdullah Hadir dan lain-lain. Yang kedua mau praktek langsung juga lebih mudah tentunya karena lingkungan sekelilingnya di kantor di ini mungkin pasti ada orang Saudi gitu kan. Mungkin itu aja. Terima kasih. Pesan buat Alhamdulillah. Oh iya. Belajar bahasa Arab. Jangan sampai kalah semontal. Hubungan itu bukan karena negara sih kan? Nanti bukan karena jadi negara ya. Oh iya, kita butuh penggantinya ini kan. Volunteer lah yang mau jadi bendahara ini. Budi kan siapa Budi? Wiko itu loh, waduh. Oh iya. Mau kejeda. Energinya kan kelebihan ya. Pasang badan gitu. Kelebihan. Font. Oh, itu. Ayo, siapa volunteer satu lagi? Pak Haji. Bisa. Ya. Ini Ustaz, ini kan Jati kan pulang ternyata untuk mungkin ada Sehat. sepatah dua kata dari Ustaz sebagai bekal untuk beliau untuk jalan terusnya. Silakan. Ya, saya kira kita udah tahu semua sebenarnya fadilah dan keutamaan berbakti pada orang tua, apalagi pada ibu, meskipun ibu dari istri ya. Meskipun ibu dari istri, tentu saja pihak suami jika memberikan dorongan dan memberikan peluangan bagi istri untuk mewujudkan birrul walidain, itu adalah sebuah fadilah yang besar dan sebuah keutamaan yang besar. Dan para ulama menyebutkan bahwa orang tua apabila sudah tua itu ibarat pintu surga yang sedang terbuka. Makanya Rasulullah katakan rohima'an man adraka walidayhi indal kibar walam yudkhila al-jannah. Ya, rugilah orang yang mendapatkan orang tuanya
di usia tua, akan tapi keduanya tidak menyebabkannya masuk surga. Artinya kedua orang tuanya tidak menyebabkannya masuk surga. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau orang tua kita sudah lanjut, begitu ya, itu peluang kita masuk surga besar apabila kita dapat mengambil ridhonya dengan cara hikmah berbakti sebaik-baiknya. Jadi itu yang kemudian para ulama mengatakan bahwa ketika orang tua sudah tua dan renta, maka sesungguhnya pintu surga sedang dibuka. Jadi ya, kita sangat hormati Kapolres Cepi dan keluarganya untuk pulang dalam rangka berkhidmat kepada orang tua. Mudah-mudahan apa yang ditinggalkan di sini Allah ganti lebih baik. Man taraka syai'an lillah awwadallahu khairan minhu. Orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Ini tentu saja bukan berarti semuanya kita harus pulang ya. Ya mungkin tentu masing-masing orang ada kondisinya, ada situasinya, ada kasusnya. Barangkali apa yang dialami oleh Cepi menuntut sikap tersebut. Dan kita pun yang jauh atau bahkan yang juga orang tua sudah tiada masih dapat mewujudkan baktinya kepada orang tua minimal dengan doa, dengan perhatian, dengan berkomunikasi, begitu ya. Kalau sudah meninggal dengan mendoakannya, dengan suka bersedekah atasnya dan suka menyambung silaturahim kepada orang-orang dekat orang tua kita semasa hidup kita. Allah. Terima kasih Ustaz. Kita tutup acara ini. Kita doakan semoga Mas Cepi itu banyak diberikan kemudahan dan kalian yang sampai di Indonesia, semoga barokah dan sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi berikutnya adalah foto-foto.